al-khabithat lil khabithin. Itu ketangkep polisi kemudian divonis itu, masya Allah, ngertilek itu welingnya apa gudang garam apa meneh sate apa. Kita jadikan sarana untuk muhasabah kelanjutannya begitu ya. Wat thayyibatu lit thayyibin, wanita-wanita yang baik suaminya laki-laki yang baik. Wat thayyibun lit thayyibat, laki-laki baik istrinya juga wanita-wanita baik. Maksudnya kalau Muhammad itu orang baik, jelas baik. Tidak mungkin istrinya itu orang jahat. Kalau Aisyah itu orang baik, tidak mungkin suaminya orang jahat. Padahal suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-thayyibatu wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Rumah tangga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Abu Bakar dengan Ummu Ruman, Abu Bakar dengan Kutailah, anak-anak beliau Abdullah, Asma, Abdurrahman, Aisyah. Mereka adalah orang-orang baik, keluarganya juga orang baik. Sampai Umar bin Khattab, sampai Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib. Begitu kemecernya Umar bin Khattab untuk mendapatkan menantu orang baik ya. Suatu ketika, bismillah, kebiasaan beliau malam hari datangi satu persatu rumah, dalam arti ya dari luar ya, melihat suasana kedamaian yang dia inginkan. Sampai suatu ketika mendatangi sebuah rumah, didapati sebuah dialog antara seorang ibu dan seorang anak. Mereka pedagang susu. Kamu campur dengan air, kata ibu kepada anaknya. Badine ben tambah. Ini dosa, Bu. Umar bin Khattab kalau tahu kita akan dimarahi. Orang ngerti itu. Ibunya maksa dan dia bertahan. Kepada orang yang menjadi pengawal beliau, kamu tandai rumah ini. Nomornya piro gitu loh. Pulang pagi hari kepada anak-anaknya, siapa yang kepengen dadi manten? Bahwa anak gadis ini seorang anak gadis yang jujur, iya. Ning umure pira, rupane kaya ngapa? Umar bin Khattab tidak berpikir seperti itu. Salah seorang di antaranya Abdurrahman kalau enggak tahu. Saya Fi. Dilamar betul, diketok pintunya. Ya jujur ning usil. Mungkin wajahnya kurang menarik, mungkin ini perhitungan dan pertimbangan lahiriah yang sifatnya duniawiyah menyebabkan kejujuran tadi di nomor 2 kan, bahkan di nomor 3 kan. Jadi ayat ini menerangkan tidak mungkin Aisyah itu bersuami seorang wanita, seorang laki-laki yang jahat, karena dia baik. Untuk itu suaminya Rasulullah. Lebih dari itu, ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka, maksudnya di sini Aisyah,
terbebas dari berita dusta yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Madinah. Ini kebaikan di dunianya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, mereka mendapatkan ampunan dari Allah, wa rizqun karim yang adalah jannah. Selesai, kembali kepada persoalan. Wa idharu syarafin lahum bi'tina illahi ta'ala bi Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha haitsu anzalallahu bara'ataha fil Qur'an. Di satu sisi peristiwa ifk ini merupakan suatu kebaikan bagi mereka di dunia dan juga di akhirat, serta Allah ingin menunjukkan kemuliaan Aisyah kepada mereka. Ya, kepada mereka yang menyebarkan berita tadi. Dengan mengangkat pribadi Aisyah di dalam Al-Quran yang kita kaji di dalam ayat yang baru saja saya baca. Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika menengok Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma wahya fi siyaqil mauti, ketika dia sakit menjelang kewafatannya. Ya, kita nggak usah bersuudzon, ya, tentu saja bahwa laki-laki menziarahi perempuan itu kalau memakai kaidah syar'i yang ditentukan oleh syariat, ya tidak apa-apa. Kita ke rumah sakit, mungkin ada tetangga kita yang sakit dan perempuan, asal kita tidak bertatap muka. Tapi ini seorang anak yang bernama Abdullah ibnu Abbas menengok seorang ibunya Ummul Mukminin. Kok begitu? Ini ibunya yang mereka tidak diperbolehkan untuk menikahi. Mereka para sahabat semua istri-istri Rasulullah, sampai Thalqah bin Ubaidillah itu, ya. Thalqah bin Ubaidillah itu sama-sama satu suku dengan Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Satu suku. Nanti kalau suatu ketika usianya lebih muda dari Rasulullah, suatu ketika Rasulullah wafat, saya akan menikahi Aisyah. Bapaknya Bani Taim, saya juga Bani Taim, dia juga Bani Taim. Sampai akhirnya, ya sebentar ya, surat Al-Ahzab ayatnya 5. 6 ya. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi, maksudnya Rasulullah, lebih mulia dari orang-orang yang beriman
dibanding dengan pribadi mereka, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ini yang ayat 6 diperkuat dengan surat yang sama, ayatnya 53, panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi ila yu'dana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inah. Terus akhirnya wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijabin lalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'dzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu mim ba'dihi abadan inna dzalikum kana indallahi azima. Tidak diperbolehkan menikahi istri-istri Rasulullah setelah beliau meninggal. Ayat ini turun dan Thalqah bin Ubaidillah yang sudah mempunyai niat seperti itu, ya siapa yang tidak kemecer ya melihat istri-istri Rasulullah, dan perkataan yang dia ucapkan itu nanti kalau Rasulullah wafat. Begitu dia mendengar ayat ini dibaca, konon dia bebaskan sekian, saya agak lupa, 5 orang budak. Kemudian dia bernazar untuk datang ke kota Makkah dari Madinah dalam rangka membersihkan apa yang telah terdetik di dalam benaknya, berangkat dari Madinah ke Makkah dengan jalan kaki. Ini Thalqah bin Ubaidillah. Abdullah bin Abbas datang menjenguk Aisyah ketika sakit menjelang wafatnya. Qala laha habsyiri, bergembiralah. Usianya beberapa tahun di bawah usia Abdullah bin Abbas. Fa innaki zaujati Rasulillah, bergembiralah menjelang kematian kamu. Kamu adalah istri Rasulullah. Wa kana yuhibbuka, dan dia mencintai kamu. Bahkan engkau orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dari istri-istri beliau yang bersebelas itu. Walam yatazawwaj bikran ghairaki, dan Rasulullah belum pernah menikahi dari 11 orang istrinya wanita yang adalah dalam keadaan masih gadis kecuali kamu. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan materi yang kita baca, wa nazalat bara'atuka minas sama, Allah telah menurunkan terbebasnya tuduhan yang disampaikan kepada kamu dari penduduk Madinah, dan itu datang dari langit. Dan ayat itu akan dibaca oleh Aisyah, akan dibaca oleh Rasulullah, akan dibaca oleh setiap mukmin paling tidak 1 bulan sekali. Kalau one day one juz lah, nek one year one juz ya ora takon lah begitu. Ada riwayat antara Zainab binti Jahsh yang sering kita angkat ya dalam surat Al-Ahzab 37, zawwajnakaha likai la yakun alal mu'minina kharaju fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Ada perasaan bersyukur pada diri Zainab. Kalau di sini bahasanya tafakur, saya artikan perasaan bersyukur, bukan berbangga diri. Berbangga dalam artian positif. Alhamdulillah, saya satu-satunya istri Rasulullah yang pernikahan saya dengan beliau itu dinikahkan oleh Allah langsung dan bukan oleh bapak saya Al-Jahsh.
zawwajnakaha, aku nikahkan engkau Muhammad Zainab. Setelah masa iddah pernikahan antara Zainab dengan Zaid bin Harithah itu habis. Alhamdulillah saya adalah satu-satunya istri Rasulullah yang pernikahan saya dilaksanakan oleh Allah tanpa wali. Apa kata Aisyah bukan menyaingi ya, juga berbentuk rasa syukur juga. Analati nazala udri fi kitabillahi khinna hamalani Sofwan bin Mu'attal al-Rakhilah. Kalau Zainab ini padahal dalam rumah tangga itu saling berseberangan. Ya berseberangan dalam arti ada persaingan sehat antara istri-istri Rasulullah. Kubu yang pertama itu kubunya Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan yang satu pertama setelah Rasulullah ditinggal mati oleh Khadijah, nikah dengan wanita namanya Saudah binti Zam'ah. Ini kubu pertama. Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, di satu kubu. Kubu yang lain yaitu Ummu Habibah, kemudian Zainab binti Jakhs, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Maimunah bintil Harith al-Mahzumiyah. Saling membuat kubu, tetapi ya tidak kemudian saling memfitnah, tidak ya. Masih dalam suasana sehat. Saya dijadikan satu-satunya wanita yang ketika pernikahan saya terjadi dengan beliau yang menikahkan Allah. Aisyah juga mensyukuri bahwa Allah telah menurunkan berita terbebasnya saya dari tuduhan dari orang banyak, dan berita itu turun dari langit. Ketika peristiwa Ifak itu terjadi, faqalat laha Zainab, berkata Zainab, ini saya pahami setelah kedua-duanya ditinggal wafat oleh Rasulullah. Ya Aisyah, ma qulti khina raqibtiha. Aisyah, doa apa yang kamu baca ketika kamu berada di atas unta dan unta tadi dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal as-Sulami? Positif kan? Qalat qultu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Berdua ya di tengah padang pasir malam hari. Meskipun para ulama termasuk penulis kitab ini, Ibnu Katsir mengatakan ternyata Sofwan bin Mu'attal itu seorang laki-laki anin. Apa anin itu? Yang kelaki-lakiannya tidak berfungsi. Anin. Ya bahasa orang banyak, ya apa namanya ya, impoten lah gitu. Ternyata itu, dan itu baru terkuak, baru terbuka, diketahui orang banyak setelah ayat 11 sampai 20 surat An-Nur itu diturunkan. Walah, lah kok mbiyen Sofan yo ora gelem kono koyo ngono kok dikandake ya ora mungkin ya. Naudzubillah ya kok. Hasbi Allah, cukup bagi saya, wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah mau menyelamatkan Aisyah sampai di Madinah.
Apa komentar Zainab binti Jahsh? Qalat qulti kalimatal mu'minin. Kamu telah mengucapkan ucapan yang adalah doa kepasrahan diri yang kamu berikan kepada Allah, dan itu adalah ucapan orang-orang beriman. Sampai di sini dulu. Jadi terbebasnya Aisyah dari persoalan ini. Nah, kemudian akan kita baca bagaimana hukuman yang ditimpakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang tercantum di dalam surat An-Nur ayat 4 tentang orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Waladina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dera mereka 80 kali. Kemarin ada yang bertanya, lu mudah untuk melakukan itu, mencari 4 orang saksi, dan sekarang sulit. Justru pertanyaan itu kalau saya memahami terbalik. Untuk mencari bukti pada masa Rasulullah itu suatu hal yang sangat sulit. Jangankan seorang wanita muslimah, wanita kafir yang merdeka. Saya angkat kemarin Hindun, suaminya, istrinya Abu Sufyan, mertuanya Rasul. Atasnil khurrah ya Rasulullah. Masa ada wanita merdeka kok berzina? Rasulullah mendapat wahyu dari Allah bahwa ada orang muhajirin yang memberitahu kepada keluarganya di Makkah bahwa sebentar lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mempersiapkan pasukan yang sangat kuat menyerbu kota Makkah dan meluluh luntakkan bangunan yang ada di dalamnya. Surat ini dititipkan oleh yang bersangkutan kepada seorang wanita kafir yang waktu itu akan ke Mekah. Titip ya yu ya. Ini ojo dikandake sopo-sopo, jangan sampai ada yang mengetahui. Ya Allah Maha mengetahui dan disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah diperintahkan kejar dia. Kejar. Ali bin Abi Thalib salah seorang di antaranya. Kejar dan akhirnya ketemu, mandek. Tolong, jadi titip surat tadi ya. Surat yang dititipkan kepada kamu berikan kepada. Enggak ada surat. Terus terang aja. Enggak ada. Betul, enggak ada. Enggak. Saya telanjangi kamu. Ngoplok itu. Itu kalau sekarang bukan saya telanjangi ya. Dia malah menelanjangi diri untuk berusaha bagaimana caranya supaya Ali tadi tidak meminta surat tadi. Ya sudah. Jadi taruhlah berhadapan. Ini wanitanya, ini alinya. Kamu menghadap ke sana dulu. Laki-laki tadi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Kamu menghadap ke sana dulu. Baru setelah dia menghadap ke sana,
membelakangi wanita tadi melepas sanggulnya dan mengeluarkan surat dari sana. Kurang buka rambutnya iki ora wani. Mau membuka rambutnya itu nggak berani. Akhirnya dibuka dan diberikan betul kepada Ali bin Abi Thalib, dan wanita tadi dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan, dan Ali pulang ke Madinah dan surat tadi diserahkan kepada Rasulullah, dan Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil, "Mahadza ya Hatib?" Saya nggak ingin untuk membocorkan rahasia yang Rasulullah persiapkan, tapi saya ingin menyelamatkan keluarga saya agar mereka begitu menerima surat ini jangan berbicara dengan orang lain, cepat-cepat pergi, kalau perlu surat tadi dibakar atau dirobek-robek. Pengkhianat ini, penggal saja Rasulullah kepala, pengkhianat betul. Tapi sekali lagi sama dengan Mistah, dia adalah ashabu Badar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuat apa sajalah kalian, aku telah mengampuni kalian. Sehingga Rasulullah tidak memerintahkan kepada siapa saja untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah yang secara tegas mengkhianati Rasulullah di dalam persiapannya membawa pasukan ke Makkah. Jadi ayat 4 tadi saya sebagai penutup ya, tidak merintahkan secara textbook tentang 4 orang saksi, tetapi saya baca ada nilai filosofinya. Jangan mudah-mudah menuduh orang lain dalam hal berkaitan dengan masalah perselingkuhan, kecuali kamu bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dan sepanjang yang saya ketahui belum pernah terjadi seseorang didera karena tuduhan perzinaan, dan perzinaan tadi dituduhkan oleh seseorang dengan 4 orang saksi di belakangnya. Yang sering saya angkat itu kisah tentang Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, itu pada masa Umar bin Khattab, yang menuduh seorang laki-laki sahabat senior itu Mughirah bin Syu'bah. Dia menuduh di depan Umar, Abu Bakrah itu berzina ya Amirul Mukminin. Kamu bisa mendatangkan 4 orang saksi? Bisa. Satu orang ditanya, kamu melihat bahwa yang dikumpuli oleh Abu Bakrah itu bukan istrinya? Betul, melihat. Yang kedua, kamu melihat bahwa yang dikumpuli itu bukan istrinya? Betul. Kamu melihat? Yang ketiga, yang dikumpuli itu bukan istrinya? Betul. Yang keempat, kamu melihat? Enggak, itu saya ketularan jamaah Baitul Ma'mur, ngantuk, ora weruh gitu. Saya enggak melihat. Jadi matematikanya bukan persaksiannya 3,5 ya. Yang 3 benar, yang 1 ngantuk, itu persaksiannya separuh. Seandainya itu separuh juga belum mencapai angka 4. Banyak dikupas ya ini masalah ini kan nggak pernah diusulkan untuk dipraktekkan, tetapi kalau mendiskusikan masalah ini, wah masya Allah ya. Bagaimana kalau tidak disaksikan oleh seorang pun tapi ada CCTV? Bagaimana kalau di dalam rumahnya itu ada rekaman? Bagaimana kalau Abu Muhammad tidak tahu tapi ulama yang betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menurut pemahaman para salaf secara apa adanya? Enggak. Alat apa saja, teknologi semodern apapun tidak akan bisa dipergunakan untuk menggantikan persaksian 4 orang saksi tadi. Dan itu laki-laki. Jadi sekali lagi bukan untuk bagaimana mencari kesalahan orang, tetapi
Jangan, dan ini menjadi suatu hal yang sangat lumrah sekali ya. Sidik-sidik orang berada di rumah seseorang sementara yang laki-laki sedang pergi ke Jakarta atau kerja di Jakarta, 1 pekan sekali pulang, bahkan kerja di Singapura 1 bulan sekali pulang. Nah, rumahnya itu kedatangan laki-laki. Wah, langsung itu. Padahal laki-laki tadi petugas dari PLN dandani listrik. Ya, siapa tahu? Petugas dari Telkom membetulkan telepon. Atau yang lain-lain atau yang lain-lain. Demikian. Sayang. 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah. Setelah turun ayat An-Nur ayat 11, bagaimana reaksi Abdullah bin Sabah bin Sawal waktu itu? Apakah dikasih? Coba dibaca artinya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, itu baginya azab yang besar. Yang akhir tadi. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, itu baginya azab yang besar. Nah, itu Abdullah bin Salul. Orang yang menyiarkan tadi sudah saya sebutkan ya, Mistah, kemudian Hamnah binti Jakhas, kemudian Hasan bin Thabit, itu didera 80 kali di depan orang banyak. Padahal ini sepupu Rasulullah, padahal ini ada ipar Rasulullah. Ini adanya Rasulullah. Tapi khusus untuk Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terkena dera itu. Jadi si sutradaranya justru Allah mengancam dia dengan di akhirat nanti hukuman kamu, dan hukuman kamu tidak diterapkan di dunia. Rasulullah tidak mendera Abdullah bin Ubay bin Salul itu bukan karena ngemong dia, tapi ngemong isi dari ayat yang diturunkan. Satu lagi, Ustaz. Orang-orang Syiah menyikapi ayat ini bagaimana? Aduh, aku dudu wong Syiah ya. Takono nyang gumbuk kono ora. Ya. Kalau saya menyimpulkan ya. Cara ini ya maca Quran, cara ini ya maca tafsir, cara ini ya ahli tafsir. Quraisy itu ahli tafsir loh ya. Tapi kalau sudah mengatakan idhuma fil ghari id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika mereka berdua antara Rasulullah dengan Abu Bakar masuk ke dalam gua dan Abu Bakar duduk, Rasulullah tidur di atas pangkuannya, kemudian berkata la tahzan innallaha ma'ana. Mungkin ayat 40 surat At-Taubah dilumpati gitu ya. Dilumpati ora diwaca gitu. Nah termasuk ayat 11 sampai 20. Jadi Masya Allah, orang kok ngantek keblinger dadi wong Syiah itu bukan otaknya yang bodoh, bukan otaknya yang mendo, bukan, tapi hatinya yang tertutup. Sehingga apa saja kebenaran yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan akidah saya harus tolak. Apapun kedurukan, apapun kejahatan yang itu sama dengan apa yang diajarkan oleh agama saya, itu yang saya lakukan. Nanti mungkin saya akan angkat tentang, jadi yang namanya Abdullah bin bukan Abdullah, Abdullahnya sudah selesai ya. Itu masalah Syiah itu sudah sering kita angkat, dan kok ya mentolo-mentolone begitu lah ya.
mengatakan Aisyah itu seorang pelacur. Kok ya mentolo-mentolone mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling jahat sak dunia, nomor 1, bahkan mungkin di atas Fir'aun, mungkin di atas Abu Lahab, mungkin di atas Abu Jahal dan seterusnya. Sudah, kata orang saya rasa dirembuk dalam hal nilai ilmiah. Mereka bisa mengatakan Aisyah itu sebagai wanita yang padahal Allah membela dengan ayat 11 sampai 20, bahkan surat An-Nur secara keseluruhan. Demikian. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah.